my driver, 'cause Cruella's high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court. Berdasarkan data terbaru dari BNPB dan laporan media per 5 Desember 2025, banjir akibat siklon Senyar belum sepenuhnya surut di ketiga provinsi Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Meski begitu, dengan cuaca yang membaik sejak akhir November, hal ini memungkinkan evakuasi dan distribusi bantuan lebih cepat di beberapa area. Walau seperti kita tahu, banyak lokasi masih terisolasi karena jalan, jembatan, dan akses darat putus total akibat longsor dan kerusakan infrastruktur. Total korban meninggal mencapai 836 jiwa, dengan lebih dari 500 dinyatakan hilang. Update 5 Desember dengan 3,3 juta terdampak dan ratusan ribu mengungsi. Beberapa lokasi yang sebelumnya hancur pun menjadi tempat yang mencekam, seperti video yang dilaporkan oleh Kompas berikut ini. Saat mereka mengatakan tercium bau busuk di Tamiang, Aceh, di mana banyak jenazah yang diyakini belum dievakuasi. Di sisi lain, di tengah kondisi yang masih jauh dari kata bangkit, momen-momen mengharukan banyak terekam dan mencuri perhatian di media sosial. Dan inilah kisahnya, semua mata belum berpaling, all eyes on Sumatera. Memasuki 5 Desember atau hampir 2 pekan sejak bencana alam yang luar biasa besar menerjang Sumatera, kita semakin dipaksa untuk melihat kenyataan pahit yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Fakta yang menunjukkan betapa mengerikannya bencana ini sebenarnya. Dari hari ke hari, video-video yang beredar, kesaksian warga, hingga laporan tim penyelamat membuat kita sadar bahwa apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar bencana biasa. Ini adalah tragedi berskala besar yang meninggalkan luka mendalam bagi seluruh negeri. Lihatlah cerita dari salah satu warga yang diwawancari oleh media asing yang berbasis di Jerman, Dewi. Banjir kali ini persis seperti tsunami. Biasanya banjir di kampung ini nggak lama, paling lambat 4 jam. Udah surut airnya. Kalau ini nggak 2 hari 2 malam. Itu kayu-kayu yang di sini bawa arus banjir itu dari gunung bawa ke sini. Antam rumah orang semua. Kami 3 hari nggak makan. Air hujan di depan tuh ditaruh dalam aqua tuh diminum. Selanjutnya, lihatlah kondisi di wilayah Tamiang, Aceh. Dari video ini kalian bisa melihat terdapat bangkai-bangkai binatang seperti kerbau yang tergeletak di jalanan. Orang-orang pun nampak menutupi hidung mereka karena bau menyengat tercium. Masuk. Tapi tidak hanya bangkai binatang, menurut laporan masih terdapat juga jenazah yang belum sempat dievakuasi di Tamiang. Lihatlah video berikut ini, dan perhatikan dengan seksama saat orang-orang berjalan dengan menutup hidungnya karena bau yang menyengat. Dari video, nampak jenazah korban banjir yang masih tergeletak dan belum sempat dievakuasi. Hal serupa juga dijelaskan oleh Kompas.com. Dalam laporan terbarunya disebutkan bahwa terdapat bau busuk yang menyengat. Di situ dituliskan, di Kampung Dalam, Karangbaru, terlihat rumah-rumah hanya menyisakan fondasi dan ada beberapa titik yang tercium bau busuk. Salah satu warga menyebut mereka terjebak sekitar 4 hari 4 malam di tengah banjir yang mencapai 3 meter lebih. Jelas ini adalah kenyataan pahit yang menunjukkan bahwa skala bencana jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Bukan sekedar banjir, bukan sekedar longsor, tetapi krisis kemanusiaan yang menyingkap betapa rentannya kita di hadapan alam dan betapa beratnya perjuangan saudara-saudara kita yang tertinggal di daerah terdampak. Dengar deh komentar dari perekam video ini yang mengatakan bahwa ini sudah seperti tsunami. Bukan tsunami ya. Lihat juga video skala kehancuran ini, dan lihatlah betapa harus seorang anak yang pulang kampung akhirnya bisa menemukan sang ayah.
rumah. Udah makan? Ya, setiap rekaman, setiap cerita, semua menggambarkan betapa hancurnya kondisi di lapangan. Rumah-rumah tersapu air, jalan-jalan berubah menjadi sungai deras, tumpukan kayu gelondongan berserakan di mana-mana. Dan banyak wilayah hingga kini masih terisolasi. Suara tangis warga, teriakan minta tolong, hingga kelelahan para relawan menunjukkan satu hal. Sumatera sedang berjuang di titik paling beratnya. And I've been waiting for my driver, 'cause Cruella is high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court as we speak. Cerita haru di balik kesedihan. Di sini orang lagi pada ngecas, juga cari wifi untuk menghubungi keluarga. Nah, ini tepatnya di depan kantor PLN. Ini ada mobil Kompas TV, mereka menyediakan cas handphone, terus juga menyediakan Starlink. Di tengah kondisi yang jauh dari kata baik-baik saja, ada satu hal yang masih mampu membuat hati kita luluh. Momen saat para penyintas akhirnya bisa menghubungi atau bertemu keluarga mereka. Perasaan haru yang tak terlukiskan, seperti beban berat yang akhirnya terangkat setelah berhari-hari tidak ada kabar. Terlihat jelas dari wajah-wajah mereka. Seperti kita tahu, di beberapa titik, akses komunikasi sempat lumpuh total. Namun hadirnya internet Starlink di beberapa lokasi menjadi penyelamat. Jaringan itu memungkinkan warga yang terisolasi untuk kembali terhubung, mengabari, meminta pertolongan, atau sekadar memastikan bahwa mereka masih hidup. Dan lihatlah momen ini, saat seorang wanita yang sudah berhari-hari terputus komunikasi, akhirnya berhasil menghubungi keluarganya. Ia tak kuasa menahan tangis, suaranya bergetar, tangannya gemetar sambil memegang ponsel. Itu bukan sekadar panggilan, itu adalah harapan yang kembali hidup. Lihat juga reaksi emosional dari seorang anak yang akhirnya bisa menghubungi orang tuanya yang terjebak di daerah bencana. Ia nampak tak kuasa menahan tangis setelah 4 hari tak mendengar kabar dari ayahnya. Stres aku, bapak lu. Stres aku, Bang. Lama kali kamar masak. Di tengah reruntuhan dan lumpur, di tengah kelelahan dan ketakutan, momen kecil seperti inilah yang mengingatkan kita bahwa manusia selalu menemukan cara untuk bertahan, meski dalam keadaan paling gelap sekalipun. Tak berhenti di situ, lihatlah momen ini. Saat reporter tengah menyampaikan berita, seorang ibu keluar dengan memberikan pisang kepadanya. Hal yang membuat reporter nampak tak kuasa menahan haru. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart. Ya, melihat itu, komentar positif pun muncul. Inilah kaya hati yang sesungguhnya. Mereka yang pernah kehilangan tahu betul bahwa harta paling berharga adalah hati dan tangan yang masih mau memberi. Bukan seperti mereka yang rakus, merusak lingkungan demi tambang, memperkaya perut sendiri sambil menyengsarakan orang lain. Sebanyak apapun uangmu, tidak akan bisa membeli yang namanya kekayaan hati. Welcome to Aceh. Inilah adanya jika warga Aceh menyambut tamu, tidak ada halangan yang bisa memberhentikan ibu itu untuk menyajikan apa yang ada di dapur rumahnya. Apalagi bagi orang yang datang ke tempat beliau dengan hati yang tulus untuk membantu. Sehat-sehat dan tetap semangat semua warga dari barat ke barat. Ingat, dari ujian ini semua, Allah pasti ada rencana untuk kita semua. Amin. Ya, saat ini media-media dari luar memang sedang banyak meliput apa yang terjadi di Sumatera. Mereka terjun langsung untuk mengabarkan kepada dunia seperti apa kondisi di Sumatera sebenarnya dan betapa besar bencana alam ini sesungguhnya. Sebuah hal yang kemudian membuat banyak warga Aceh menilai, ini seperti tsunami. I'm standing on about 5 meters of mud covering the road connecting North Tapanuli to Central Tapanuli, the hardest hit regency in North Sumatra. Officials have been trying to clear this path for 8 days now, and they tell me that access to the regency is completely cut off via this road.
noodles behind me. There's a few fresh vegetables that have been delivered to, mostly tomatoes, chilies, some eggplants, but that's about it. And locals here say they don't know when the next aid delivery is going to arrive. They don't know how long this is going to last. So some people are walking 5 kilometres here, 5 kilometres back every day just to reach this food. This is all they currently have access to. This community is a cut-off. هذا الدنيا لم يشهد سكانها في المنطقة من قبل. الأعاصير معروفة في مناطق أخرى مثل خليج المرغال شمالا، الفلبين، فيتنام، تايوان، هذه المناطق. Masih jauh dari cukup. Meskipun pemerintah Indonesia, relawan hingga berbagai organisasi kemanusiaan saat ini terus berjuang tanpa henti untuk menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak, di mana setiap hari mereka menyusuri jalan rusak, menembus lumpur, menyeberangi sungai, dan mempertaruhkan keselamatan demi memastikan warga selamat. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, bantuan masih jauh dari kata cukup. Luasnya skala wilayah yang terdampak membuat banyak lokasi masih belum tersentuh bantuan. Dalam laporan BBC, seorang korban banjir di Lubuk Tukul, Tapanuli Tengah, mengungkapkan bahwa hingga Senin, 1 Desember 2025, masyarakat belum menerima bantuan pemerintah sama sekali. Dan selama itu pula, warga hanya mengandalkan uluran tangan sesama, berbagi makanan seadanya, saling menopang, dan bertahan dengan apapun yang tersisa. Dari wilayah lain, petugas BPBD Benar Meriah Aceh menjelaskan bahwa sejumlah kampung masih terisolasi total, tidak ada akses jalan, jembatan roboh, dan air yang belum surut membuat tim sulit mencapai desa-desa tersebut. Akibatnya sangat mengerikan. Pasokan makanan mulai menipis, dan ada warga yang tidak makan hingga berhari-hari. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Sumatera bukan hanya sedang menghadapi bencana alam, tetapi juga krisis logistik dan akses kemanusiaan. Di titik-titik yang paling terpencil, warga kini hidup dengan harapan yang semakin tipis, menunggu bantuan yang belum kunjung datang. And kindness and ecology and kindness don't speak. Killing of tradition, she said we will finish. Pada akhirnya, tragedi ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah luka besar yang belum sembuh. Dari jenazah yang masih tergeletak, bau busuk yang menembus masker, hingga jutaan warga yang kehilangan rumah dan keluarga, semuanya membuktikan bahwa apa yang terjadi di Sumatera jauh lebih kelam dari apa yang terlihat di permukaan. Namun di tengah kehancuran itu, kita melihat sesuatu yang tak pernah padam. Keteguhan hati para relawan, aparat, dan warga yang saling menopang, berjalan menembus lumpur, dan tetap berpegang pada harapan meski harinya begitu gelap. Sumatera masih berjuang, dan selama kisah ini terus disuarakan, dunia tidak akan menutup mata. Semoga bantuan terus mengalir, semoga korban segera ditemukan, dan semoga Sumatera bisa bangkit dari salah satu ujian terberat dalam sejarahnya. All eyes on Sumatera.